Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehingga di kesempatan malam hari ini ba'dal maghrib sampai nanti melaksanakan sholat isya kita akan mengkaji kembali dua pembahasan. Yang pertama tentang masalah akidah yang kita gali dari pembahasan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari kitab Lemhatul I'tiqad. Lalu kita akan teruskan dengan pembahasan fikih yaitu tentang masalah ibadah dari kitab Safinatun Najah karya Salim bin Samir Al-Hadrami. Pada pembahasan terakhir dari pembahasan akidah kita telah sampai pada pembahasan wajib beriman pada setiap berita yang Nabi SAW kabarkan. Wajib beriman pada berita yang Nabi SAW itu kabarkan. Baik ketika itu masuk dalam akal kita, artinya bisa kita tangkap langsung dengan logika ataupun tidak. Kita saksikan langsung atau ini adalah perkara gaib yang tidak kita saksikan langsung. Lalu disebutkan contoh-contohnya, misalnya beriman kepada Isra dan Mi'raj. Lalu yang kita bahas juga pada kesempatan sebelumnya yaitu malaikat maut yang ketika itu mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Saat itu ingin mencabut nyawanya, lantas ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, akhirnya tidak jadi mencabut nyawa. Kemudian kembali kepada Allah. Lalu Allah tadi pas ditampar Nabi Musa, matanya itu keluar. Lalu kembali pada Allah, dalam Allah ketika itu mengembalikan penglihatannya dan kemudian mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau berita ini datang dari Nabi SAW dan berita semacam ini yang kadang logika kita itu tidak masuk, maka tetap wajib diimani. Juga yang terakhir kita bahas adalah mengenai tanda-tanda hari kiamat. Kemarin sudah disebutkan tentang tanda hari kiamat adalah keluarnya Dajjal, makhluk yang nanti akan muncul di akhir zaman yang akan membuat fitnah yang besar. Dan ini wajib diimani sebagaimana Nabi SAW kabarkan, tanpa kita tolak atau kita takwil atau kita selewengkan makna yang sebenarnya. Juga tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam ya, dan tugas Nabi Isa atau misinya kata Ibnu Qudamah diantaranya adalah untuk membunuh Dajjal, ya, untuk membunuh Dajjal. Dajjal nanti tinggal di dunia selama 40 hari, kemudian membuat fitnah di mana-mana, dan orang-orang beriman akan tahu sifat-sifat Dajjal itu seperti apa. Kemudian di sini disebutkan yang akan membunuhnya ya adalah Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa membunuhnya, disebutkan dalam riwayat Nabi Isa kemudian tinggal di dunia selama 40 tahun. Lalu setelah itu beliau meninggal dunia, ya, kemudian nantinya akan disolatkan oleh kaum muslimin. Ceritanya seperti itu. Lalu saat ini yang wajib diimani lagi wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, yaitu tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj di sini ya bagian dari manusia. Kata Shalih Fauzan, ini adalah qabilah dari Bani Adam. Kisahnya ada dalam Al-Quran.
Bisa dilihat dari surat Al-Kahfi ayat 93, 94, 95. Seperti disebutkan qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Zulkarnain, ingatlah bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Kalau disebutkan seperti ini ya benar, makhluknya tadi adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini berarti nyata nanti akan keluar di akhir zaman. Dan tadi disebutkan Zulkarnain itu raja yang besar, raja yang terhormat di masa silam, yang beriman. Ya, diingatkan tentang Ya'juj dan Ma'juj tadi. Dan dia itu mengajak umatnya juga untuk bertauhid, dan dia berjihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini sebenarnya beritanya sudah dikabarkan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Beliau sudah sebutkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar, dan saat ini mereka di tempat persembunyiannya itu akan dihalangi oleh tembok. Namun tembok tersebut sudah dilubangi segini, kata Nabi SAW. Beliau berisyarat dengan jari ibham, yaitu jempol di sini, dan jari selanjutnya. Berarti begini. Sudah ada lubangnya itu begini. Makin besar, makin besar, makin besar, dan nanti akan memuncak dan keluar di akhir zaman. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini diantara tanda kiamat. Kisahnya tentang mereka ini disebutkan bahwasanya setelah Isa bin Maryam itu membunuh Dajjal. Kan tadi Nabi Isa itu membunuh Dajjal. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa bahwa ada sekelompok hambaku, ya berarti manusia, telah keluar dan tak seorang pun yang mampu membunuhnya. Ya, tidak ada yang mampu membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Karena itu selamatkanlah hamba-hambaku ke Bukit Tursina. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Isa itu selamatkan orang-orang muslim itu ke Bukit Tursina. Kemudian Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Tempatnya di mana? Allahu a'lam. Ya, kita tidak perlu nebak-nebak. Kalau nebak-nebak juga untuk apa? Terus mau teliti di sana, lakukan penelitian gitu. Gak ada manfaat, imani saja. Ya, pokoknya kalau dibilang dari tempat yang tinggi, ya berarti ya di tempat yang tinggi. Di mana itu? Ya sudah, cari tahu. Pusing juga, dunia begitu luas. Mau cari di dunia mana? Pokoknya ada Ya'juj dan Ma'juj. Nanti akan muncul di akhir zaman. Sekarang lagi bersembunyi. Nah, kemudian rombongan pertama mereka nanti melewati danau yang namanya Danau Tabariyah. Ketika lewat, sehingga dihabiskan air danau tersebut. Ya. Dihabiskan air danau tersebut. Rombongan terakhir dari mereka itu lalu mengatakan, kayaknya dulu di sini ada air, kok sekarang habis? Oh, berarti air satu danau itu dihabiskan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kalau kita minum biasa kan nggak habis, mau berapa orang pun nggak habis. Ini berarti jumlahnya banyak sekali. Kemudian mereka berjalan sampai ke gunung Al-Khamar namanya, yaitu sebuah gunung di Baitul Maqdis. Mereka berkata, kita telah binasakan semua penduduk bumi. Lalu mereka nantang lagi, kalau gitu kita binasakan penduduk langit. Sekarang penduduk bumi semua sudah hancur. Ya, sekarang kita binasakan penduduk langit. Maka ketika itu mereka ambil panah, kemudian arahkan ke langit, nembak ke langit. Nantang penduduk langit, diarahkan panah-panah mereka itu ke atas. Kan tadi jumlahnya banyak. Dan diarahkan ke atas, lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan panah-panah mereka tadi. Panah sudah di atas, turun lagi dan dijadikan berlumuran darah. Nah, lalu Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya terkepung dalam keadaan seperti itu. Jadi lagi dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu dikatakan bahwasanya kepala sapi saat itu lebih berharga daripada 100 dinar.
Kalau 20 dinar itu 40 juta, 100 dinar itu dikalikan 5 berarti berapa? 200 juta. Kepala sapi dibandingkan itu, kepala sapi masih lebih mahal. Nah, artinya di sini ketika itu dikepung, ya, Nabi Isa dan kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya itu dikepung. Kemudian dalam keadaan seperti itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah menurunkan ulat-ulat yang kemudian menempel pada leher-leher Ya'juj dan Ma'juj. Ketika itu mereka semuanya mati. Mati dengan serentak. Setelah itu Nabi Isa dan para sahabat yang turun dan menemukan tidak satu jengkal tempat pun kecuali penuh dengan mayat dan bau busuk dari kelompok Ya'juj dan Ma'juj tadi. Lalu mereka, yaitu Nabi Isa dan para sahabat yang tadi berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, bersihkanlah mayat-mayat ini. Kemudian dikirimkanlah burung seperti punuk unta, ya besarnya seperti punuk unta, yang membawakan mayat-mayat tadi diterbangkan, bangkai-bangkai tadi diterbangkan oleh burung-burung tadi ke tempat yang Allah kehendaki. Artinya ini sangat banyak sekali sehingga mayat-mayat tadi itu sulit diurus. Nah, ini sekelompok yang besar dari Ya'juj dan Ma'juj yang nanti akan muncul di akhir zaman. Pokoknya diimani seperti itu. Juga yang wajib diimani lagi adalah keluarnya dabbah. Dabbah yang nanti akan keluar ke muka bumi. Pokoknya di sini disebut dengan dabbah atau kita sebut dengan binatang. Yang ada binatang ini binatang khusus yang nanti akan keluar di akhir zaman. Dikatakan oleh Shalal Fauzan, beliau katakan sifatnya gimana, ciri-cirinya gimana. Ada hadis-hadis yang menyebutkan hal itu, namun wallahu alam tentang sifat-sifatnya tidak disebutkan secara detail. Pokoknya dia akan muncul di muka bumi. Adapun tempatnya itu keluar di mana dan bagaimana itu keluar, wallahu alam tidak diberitahu secara detail. Terus gimana sikap kita? Pokoknya imani saja. Tadi tentang keluarnya Dajjal ada tempat tertentu sudah disampaikan. Keluarnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa sampai membunuh Dajjal sudah ada juga. Tempat dibunuhnya Dajjal ada. Namun kalau ini tadi tentang Ya'juj dan Ma'juj, tempatnya sekarang bersembunyi di mana, akan ditumpas di mana, akan ditemukan oleh Nabi Isa itu di mana, tidak diberitahu. Pokoknya kita imani saja. Begitu juga di sini keluarnya dabbah tadi, binatang khusus nanti akan muncul di akhir zaman. Bentuknya seperti apa, keluarnya di mana, juga tidak diberitahu secara detail. Tugas kita cuma imani saja. Pokoknya imani saja seperti itu. Kemudian tanda berikutnya lagi yang wajib diimani lagi adalah wa tulu'u syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Nah, di sini ada penjelasan sedikit dari Shalal Fauzan. Beliau katakan matahari itu terbit. Nantinya kalau sekarang matahari terbit dari arah timur, maka nanti akan terbit dari arah tenggelamnya, yaitu arah barat. Dan di sini beliau singgung sedikit, ya, kalau matahari terbit seperti itu maka menunjukkan bahwasanya matahari itu yang haulal ard, yaitu matahari itu yang mengelilingi bumi. Matahari itu yang mengelilingi bumi. Lalu beliau kritik di sini tidak seperti apa yang dikatakan oleh mulahidah, orang-orang yang menyimpang yang menyatakan bahwasanya bumi itu yang mengelilingi matahari, yaitu yang memutari matahari tadi dan matahari yang tetap di situ. Kalau lihat dari pengertian matahari terbit dan tenggelam, maka harusnya matahari itu yang berputar mengelilingi bumi.
Di antara dalilnya misalnya firman Allah surat Al-Baqarah 258, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah itu mendatangkan matahari itu dari timur, maka engkau silakan datangkan dari barat. Berarti matahari yang dibuat bergerak mengelilingi bumi seperti itu. Allah alam, nanti hal ini nanti silakan, ada beberapa penafsiran dalam masalah ini perlu diteliti ulang dibandingkan dengan penelitian ilmiah tentang hal ini. Karena hal ini jadi perdebatan dari masa silam sampai saat ini. Kemudian dilanjutkan lagi, Ibnu Qudamah mengatakan wa asbah dzalika mimma sahabihin naqlu. Pokoknya hal-hal yang lainnya yang semisal itu juga yang dalilnya itu benar, maka wajib diimani. Pada tadi kita sudah bahas ada peristiwa Isra Mi'raj, ada yang malaikat maut yang mendatangi Nabi Musa kemudian dipukul matanya sampai keluar. Terus yang ketiga, apa lagi? Keluarnya Dajjal, terus turunnya Nabi Isa, keluarnya Yajuj dan Ma'juj, terus keluarnya Dabbah, binatang musnah nanti yang keluar di akhir zaman, kemudian matahari terbit dari arah tenggelamnya. Ya. Ini semua wajib diimani. Dan yang semacam itu kalau dalilnya sahih maka diimani, nggak perlu ditolak, imani saja. Nah, lalu beliau sebutkan lagi di sini wa azabul qabri wa na'imu haqqun. Siksa kubur dan nikmat-nikmatnya juga benar adanya. Siksa kubur dan nikmatnya itu benar adanya, maka wajib diimani. Dan apa yang terjadi di alam kubur tadi itu biasanya disebut dalam hadis dengan fitnah kubur. Fitnah di sini bukan artinya gosipin orang, bukan, bicarakan orang yang tidak benar, bukan. Itu fitnah istilah bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam istilah Arab itu artinya ujian. Jadi kalau kita baca dalam doa di akhir sholat, ya, sebelum salam berlindung dari 4 hal. Dan ini juga jadi dalil adanya siksa kubur dan adanya Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tadi ada kata fitnah di sini untuk Masih Dajjal. Ada fitnah untuk mahya wal mamat, hidup dan mati. Di dalam doa yang lain ya disebutkan dengan kalimat fitnah, untuk siksa kubur itu disebut dengan kalimat fitnah. Maka yang dimaksud sini adalah ujian yang nanti akan ditimpakan pada orang-orang yang berada di dalam kubur. Nah, untuk dalil kenapa tadi kita wajib mengimani siksa kubur dan juga ada nikmat kubur tadi, ya, dalil-dalilnya ini sangat jelas. Di antaranya sini Ibnu Qudamah itu beralasan bahwa qadista'adzan Nabi SAW minhu. Nabi SAW itu biasa meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Wa amara bihi fi kulli sholatin, dan beliau itu memerintahkan untuk membaca doa tersebut itu setiap kali salat. Lalu Ibnu Qudamah katakan wa fitnatul qabri haqqun wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun. Fitnah kubur itu benar adanya dan pertanyaan mungkar dan nakir juga benar adanya. Berarti di sini seorang muslim wajib mengimani tentang siksa kubur dan nikmat kubur. Di samping dari doa tadi yang kita baca di akhir tahiyat sebelum salam, juga surat Ibrahim ayat 27, yaitu tentang seorang mukmin itu akan diberikan kekokohan untuk menjawab pertanyaan kubur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah itu akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, jawaban yang kokoh ketika menjawab pertanyaan kubur. Fil hayati dunya, ketika dia di dunia dikokohkan imannya, wa fil akhirah, ketika dia berada di akhirat, termasuk ketika di alam kubur dikokohkan untuk menjawab pertanyaan kubur. Dan Nabi SAW bersabda, seorang muslim idza su'ila fil qabri, ketika dia itu ditanya di alam kubur, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, fa dzalika qawluhu,
Maka ketika ditanya di alam kubur, dia akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ketika mampu menjawab pertanyaan ini, inilah yang dimaksud tadi, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah itu kokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang kokoh ketika ditanya oleh para malaikat. Yaitu ditanya oleh Munkar dan Nakir tadi. Dan adapun tentang pertanyaan kubur dari dua malaikat tadi, Munkar dan Nakir, disebutkan dalam hadis, sesungguhnya seorang hamba apabila telah dikubur dan pengiringnya telah pergi. Ini sudah dimasukkan dalam kubur, pengiringnya telah pergi. Nah, biasanya di sini disebutkan dia, yaitu mayit atau jenazah tadi, dapat mendengar suara detak sendalnya. Tek tek tek, itu dapat didengar oleh yang mati tadi, yang dikuburkan. Makanya sebelum ini nantinya ini pergi, lalu dikatakan di sini dua malaikat mendatanginya dan nanti akan duduk di situ dan nanti akan bertanya, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, siapa Rabbmu, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Karena di sini yang bisa menjawab di sini hanyalah orang-orang yang dikokohkan imannya, maka Nabi SAW itu anjurkan kalau ada yang dikubur maka doakanlah ampunan untuknya. Yang ketika sudah dikubur tadi, doakanlah ampunan untuknya dan doakanlah pada dia supaya bisa dengan mudah menjawab pertanyaan kubur. Terus doanya kita buat bagaimana? Doanya bisa dirangkai menjadi kalimat Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, kokohkanlah dia untuk menjawab pertanyaan kubur. Bacaan ini bisa dilihat di kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani, Hisnul Muslim. Ya, ada di kitab itu di bagian setelah pembahasan doa-doa untuk jenazah. Doa-doa yang dibaca ketika sholat jenazah. Nanti ada situ doa ketiga yang dibacakan ketika mayit sudah dikuburkan, yaitu dibacakan Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Lalu kedua malaikat tadi adalah Munkar dan Nakir, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah secara marfu. Tirmizi berkata hadis itu hasan gharib dan Syalbani menghasankan hadis ini. Semua orang yang berada dalam kubur tadi itu nanti akan ditanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Namun yang bisa menjawab cuma orang-orang mukmin saja yang beriman. Kemudian tentang orang yang berada dalam kubur tadi, kalau kita bahas di situ ada azab, di situ ada nikmat. Ada ayat yang membicarakan tentang hal ini, ada hadis juga yang membicarakan tentang hal ini, ada. Dan ini juga berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Di antara dalil yang menunjukkan adanya azab dan siksa kubur yaitu Al-Waqiah ayat 83-84. Atau dilanjutkan sampai ayat terakhir dari surat Al-Waqiah tadi. Juga adanya azab dan siksa kubur itu tadi berlindung dari 4 hal ketika di akhir ayat sebelum salam. Dan ini kalau kita yakini itu ada nikmat dan ada siksa kubur, berarti orang itu tersibukkan dalam kubur. Lalu yang diberikan azab, yang diberikan nikmat itu siapa? Apakah ruh atau badannya? Pokoknya para ulama katakan ruh dan badannya itu akan mendapatkan nikmat dan siksa kubur. Ruh dan badannya sekaligus. Ruh dan badannya sekaligus itu akan mendapatkan nikmat dan siksa kubur. Ini seperti disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ruh dan badannya demikian, mendapatkan nikmat dan mendapatkan siksa. Ada yang mendapatkan nikmat dan ada yang mendapatkan siksa. Berarti keyakinan seorang muslim harus yakini bahwasanya di alam kubur sudah penuh kesibukan dan itu sudah alam yang berbeda dengan alam dunia. Sehingga tidak ada namanya yang gentayangan-gentayangan lagi, nggak ada.
karena sudah sibuk dengan nikmat. Kalau dia dapat nikmat, dapat cahaya kubur, kuburnya diperluas, dapat nikmat di situ, ditemani oleh teman yang baik nanti ketika dikubur, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ngapain keluar-keluar? Ya, logikanya kayak gitu. Ngapain keluar-keluar? Sudah dapat nikmat. Dia balik ke dunia lagi, lihat rumahnya gubuk reok. Ngapain saya di rumah situ? Saya di sini saja. Logikanya kayak gitu. Kalau dia dapat siksa, masa malaikat jadi lalai buat dia itu kabur dari kubur? Ya, ketika dapat siksa. Kalau penjara di Indonesia mungkin kabur dari penjara, mungkin enggak, mungkin saja sikirnya disokok itu sudah ini keluar. Mana kan mau disokok nggak bisa. Jadi mau bilang gentayangan datang ke rumah, biasa katanya hari ke-7, hari ke-40 itu masih bisa kembali gitu, ngetok-ngetok rumah putune anaknya gitu. Saya bahasin nanti tambah guyon nanti. Ketok-ketok rumah, ini siapa? Di Simba. Apa mau ngopi bareng gitu kan? Ya, tambah lucu lagi nanti saya tambah-tambahin. Nggak mungkin, sudah main logika sudah nggak bisa di sini. Mau keluar gimana coba? Orang dapat nikmat mau keluar, saya sudah dapat nikmat sini masa mau keluar lagi? Kalau dapat siksa, emangnya malaikat lalai gitu? Mungkin dan nakir loloskan mereka pergi gentayangan lagi seperti itu. Ini yang ada itu adalah jin saja yang menyerupai orang yang sudah meninggal dunia, bukan orang yang sudah meninggal dunia keluar dari kuburnya, itu nggak mungkin lagi. Ya, orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin keluar lagi. Nah, kemudian bahasan yang terakhir yang wajib diimani lagi adalah wal biksu ba'dal mauti haqqun wa dzalika hina yunfakhu Israfil alaihi salam fis sur. Wajib beriman tentang hari berbangkit. Wajib beriman tentang hari berbangkit. Begitu juga tentang malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala. Di antara dalilnya tentang malaikat tadi yang meniupkan sangkakala surat Yasin ayat 51. Fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ketika itu, yaitu surat Yasin 51 tadi, bahwasanya malaikat nanti ditiupkanlah sangkakala ketika itu, dan tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashurun nas qiyama hufatan uratan ghurlan buhman. Nah, lalu diceritakan tentang keadaan itu pada hari kiamat. Intinya nanti ada yang wajib diimani tentang di hari berbangkit dan ditiupkannya sangkakala. Bahkan berita ini disepakati oleh para ulama. Dan berarti kalau disepakati berarti wajib kita imani. Tiupan sangkakala itu berapa kali? Ada ulama yang mengatakan 2 kali, ada ulama yang mengatakan 3 kali. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Kalau mengatakan 3 kali, 3 kali tiupan pertama itu adalah untuk mengagetkan. Tiupan pertama itu untuk mengagetkan. Terus tiupan yang kedua untuk mematikan. Jadi dibuat kaget dulu, baru kemudian setelah itu dimatikan semuanya. Makanya Al-Qari'ah disebut Al-Qari'ah dikarenakan Al-Qari'ah itu nama hari kiamat. Qari'ah itu berasal dari kata qara'a yang artinya mengagetkan. Nah, tiupan kedua itu mematikan. Tiupan yang ketiga manusia dibangkitkan. Seperti dalam surat Yasin tadi ayat 51. Makanya perlu dipahami surat Yasin ini surat yang istimewa. Di antara isinya itu adalah membicarakan tentang tauhid, dan di antara isinya itu membicarakan tentang hari kiamat. Di antara keutamaan atau keistimewaan surat Yasin membicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga membicarakan tentang hari kiamat.
Adapun kalau yang mengatakan 2 kali tiupan, berarti tiupan yang pertama dan kedua digabung. Jadi yang dimaksudkan yang pertama itu adalah dikagetkan, dimatikan seluruh manusia yang ada. Kemudian tiupan yang kedua itu adalah tiupan untuk membangkitkan manusia dari kubur mereka masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada pembahasan tadi ya tentang hal-hal yang wajib diimani, dan ini adalah perkara-perkara gaib dan diantaranya terjadi pada hari kiamat atau menjelang hari kiamat.